mohon syukur karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang hari lamanya. Dan kita hendak beristirahat, tetapi sebelum kita beristirahat kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, di malam hari ini kami datang di bawah kaki salib-Mu dengan segala kerendahan diri kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Engkau telah memelihara kami, menjaga, menuntun kami sepanjang hari lamanya dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menjaga kami, bahkan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami yang boleh kami lalui sepanjang hari ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari lamanya, dan sebelum kami beristirahat ya Allah, kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, terangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami, Engkau berkati kami dalam kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terpilih dari Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Pertolongan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di malam hari ini setelah kita membaca Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 menjadi tema kita, yaitu keselamatan searti dengan memperoleh pengampunan. Keselamatan searti dengan memperoleh pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, karakter Kristiani lahir dari menuruti, mengikuti, atau meneladani semua karya Allah yang sudah nampak di dalam karya yang utuh, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia memiliki watak dan karakter bawaan kultur, yang berarti ada bawaan sejak lahir atau bawaan dalam kehidupan lingkungan, contoh pola berpikir, pola bertingkah, pola berbicara, pola bekerja, dan pola panutan hidup. Semuanya mempunyai hubungan dengan asal muasal dari mana kita berasal atau dari daerah mana kita berasal. Kadang ada orang yang terbawa dari pola cara berbicara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam pembacaan kita Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di situ jelas dikatakan dalam pembacaan kita ada beragam aspek kehidupan yang perlu kita perhatikan, seperti hal tentang doa pemulihan kemiskinan, itu bisa kita lihat dalam ayat pertama. Lalu mengenai keselamatan nyawa dalam ayat yang kedua, doa sepanjang waktu dalam ayat yang ketiga, bercakap dengan Allah juga bisa kita lihat dalam ayat yang keempat. Lalu di situ ayat yang kelima, Allah yang suka mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dan kali ini kita akan mengambil tema mengenai mengampuni. Mengampuni sama dengan
tersedia keselamatan bagi yang memperoleh pengampunan itu. Bila dari teks ayat yang kelima dalam pembacaan kita, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di situ jelas telah dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. Maka keteladanan mengampuni menjadi budaya kita, seharusnya menjadi budaya kita sebagai orang Kristiani. Kita yang memiliki amanat dari pembacaan kita di malam hari ini, kita diamanatkan untuk hidup dan berperilaku suka mengampuni atau memaafkan atau melupakan apa yang sudah diampuni dan dimaafkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita, tetapi jikalau Tuhan telah mengampuni kita, maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya kita mengikuti keteladanan Kristus yang suka mengampuni. Maka wajib hukumnya untuk kita untuk mau memaafkan kesalahan yang orang perbuat kepada kita. Kita harus belajar dari Kristus. Yang terpenting bagi Kristus adalah bukan seberapa besar luka yang Yesus alami atas ketidaksetiaan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya Tuhan Yesus saat kita tidak setia kepadanya. Tetapi bagi Yesus Kristus, bukan seberapa besar luka yang dialami saat kita tidak setia, tetapi bagi Yesus yang terpenting adalah seberapa besar cintanya kepada kita, sehingga Ia mau mengampuni kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, belajar dari keteladanan Kristus, kita juga diajak pada malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan untuk memberi pengampunan kepada sesama kita. Sekali lagi, belajar dari keteladanan Kristus, yang terpenting bukanlah seberapa besar luka yang kita alami, melainkan seberapa besar cinta yang kita miliki dalam hati kita. Perlu kita garis bawahi di malam hari ini, yang terpenting bukanlah seberapa besar luka yang kita alami, melainkan seberapa besar cinta yang kita miliki dalam hati kita, karena kita telah dikasihi oleh Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang mempunyai kehidupan ini, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama di malam hari ini. Seringkali Tuhan, kami susah untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Tapi malam hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa yang terpenting bukanlah seberapa besar luka yang kami alami, tapi seberapa besar cinta yang kami miliki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh termateraikan dalam kehidupan kami untuk sepanjang malam ini, bahkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, malam hari ini kami hendak beristirahat. Kiranya Engkau mau lindungi kami, mau jaga kami Tuhan sepanjang malam hari ini. Biarlah malam hari ini boleh berlalu dengan penuh damai dan sukacita. Kiranya Engkau tutup bungkus rapat rumah tempat kami tinggal dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari niat jahat orang, jauhkan dari intimidasi roh kegelapan ya Allah, bahkan jauhkan dari kebakaran. Tapi mampukan kami melewati malam ini ya Allah, dan bangunkan kami esok pagi dalam kekuatan dan kesehatan yang baru. Bapa di surga, di malam hari ini tidak lupa kami berdoa untuk situasi dan keadaan kota kami, kota Wamena. Kiranya Engkau terus pelihara, mau jaga, mau lindungi kota kami ini, jauhkan dari tindak kejahatan, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit, cabut dan patahkan COVID yang sedang merajalela dalam kehidupan kami Tuhan, terlebih dalam kehidupan bangsa Indonesia secara khusus di kota Wamena ini. Pulihkan kota kami ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati
dalam dan melalui Kristus Yesus